assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini kita bakal bikin fudgy brownies dan kita bakal ditemenin sama kakak karena kakak sudah lumayan besar, jadi udah bisa aku minta tolong sama dia untuk ngaduk dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini semua bahannya udah ada, sampai ovennya juga ada. Nah, by the way di sini aku menggunakan oven tangkring aja. Kemarin ada 3 kali aku bikin fudgy brownies tapi gagal yang shiny kerasnya keluar. Jadi karena penasaran hari ini aku bikin lagi. Coba lagi sampai shiny kerasnya keluar. Sebenarnya sebelumnya itu aku kalau bikin selalu keluar, tapi nggak tahu yang 3 terakhir kemarin nggak keluar guys. Apakah sebenarnya bahan sama ya kan? Cuman ini bakal aku coba untuk di kompor dalam rumah karena kemarin bikinnya kompor yang di luar rumah. Nah, di sini aku menggunakan oven tangkring dan bahan yang pertama kita lakukan di sini adalah memecahkan telur dan mencampur telur dengan gula. Kameranya bakal aku dekatkan. Dan di sini bahannya sudah aku sediakan, kakak takut kepalamu melindungin semua bahannya. Nah, jadi bahannya di sini kita menggunakan 120 gram gula pasir. Kemudian di sini pakai 2 butir telur ayam. Langsung aja kita pecahkan. Nah, jadi ada beberapa ya, hampir semua orang kalau bikin fudgy brownies itu pakai gula halus ya atau gula pasir yang di blender. Kalau aku kemarin-kemarin tuh nggak bikin guys, dan itu shiny kerasnya pun bisa keluar. Kalau kalian gak percaya silahkan kalian nonton reels aku yang sebelum-sebelumnya yang aku bikin fudgy brownies itu bisa keluar, asalkan gulanya ini bener-bener larut gitulah. Nah, ini kita larutkan gulanya. Jadi di sini tugas kakak ngaduk ini kak sampai gulanya larut. Nah, kemudian selagi kakak sebelah sini sayang. Selagi kakak ngaduk ini, aku mau lelehin coklat batang, mentega sama minyak sayur. Jadi di sini tuh coklat batangnya tunggu aku lupa, aku ada contekannya guys. Nah, jadi coklat batangnya di sini 135 gram, margarinnya 40 gram, kemudian minyak sayurnya 50 gram. Nah, ini tuh dicampur semuanya. Nah, dan satu bahan lagi yang barusan banget aku dapet resep itu dimasukin ini Nescafe Classic kopi instan yang tanpa ampas guys, dan ini tuh rasanya jauh lebih enak dan lebih premium. Nah, jadi aku masukkan ke dalam sini biar dia ikut larut bersama yang lemak-lemak ini guys. Nah, ini bakal kita lelehkan. Kakak kesini lagi kakak. Jadi di sini untuk melelehkannya aku hanya ini kayak di tim ya. Jadi di bawah itu ada panci yang lebih kecil dari panci yang kita pakai untuk melelehkan, kemudian dikasih air. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak bakal gosong gitu lah guys. Ini kayaknya bakal agak sedikit lebih lama karena coklat batangnya tadi dari kulkas. Kita aduk terus sampai dia meleleh. Nah, ini sudah hampir meleleh semua. Apinya kita matikan. Jadi karena masih ada uap panasnya, dia bakal meleleh sendiri ya. Maksudnya tuh lelehannya bakal merata gitu loh. Nih. Oke, ini bakal kita angin-anginin dulu biar nanti agak lebih hangat, baru kita masukkan ke adonan telur. Oke guys, ini anak aku yang cowok katanya pengen ikut bantu. Nah, si abang 42 anak ngaduk. Ya, iya. Dang.
Bisa? Coba lihat sini dulu nah, lihat kamera dulu nah. Halo guys. Nah, abang bantu ama guys, tak. Nah, jadi sini ama cek pang gulanya larut lah sudah. Sudah larut. Oh iya, sudah larut. Nah, ini gulanya sudah larut. Makasih abang. Sudah. Sudah. Abang juga ya. Kita lihat dulu keadaannya. Nah, ini gulanya sudah larut. Bakal oh, ada semut. Aduh, ini tadi apa bekas coklat batang ininya mangkoknya. Ya, sampai hancur kayak itu. Ada ini coklat bubuk. Aku. Iya. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah larut. Jadi ada beberapa resep yang kayak coklat batang pas panas-panas, yang coklat leleh tadi langsung dimasukkan yang ini. Kemudian ada juga yang kayak dihangatkan dulu guys. Nah, aku sebenarnya pernah coba bikin keduanya, kayak dihangatkan dulu atau di pas panas gini dimasukin, itu berhasil kok. Shiny crustnya keluar, tapi nggak tahu kenapa kemarin 3 brownies aku bikin itu semuanya nggak keluar. Makanya ini aku mau coba lagi dengan kompor yang berbeda. Nah, ini masih panas ya, masih panas banget. Jadi tujuannya kalau masih ada gula pasir yang belum larut, itu dia hancur karena lelehan yang si panas ini. Itu yang aku tahu sih. Ini kalau nggak keluar lagi shiny kerasnya bingung deh. Hede. Oke sini kak, ama aja sudah lah. Makasih kakak sudah bantu. Langsung bete guys mukanya. Nah, ini dia akan mengental seperti ini. Wangi kopi, masya Allah. Nah, kemudian ini bakal kita masukkan terigu. Jadi terigunya di sini 100 gram, kemudian coklat bubuknya 23 gram. Seharusnya diayak, tapi karena ayakanku belum dicuci, aku malas nyucinya. Ini langsung aja guys, aku masukkan. Tapi kalau kalian itu wajib diayak ya, kalau dijual. Ini karena aku makan sendiri di rumah, ya nggak apa-apa nggak diayak. Langsung kita aduk lagi. Astagfirullah. Ada nih keluarannya. Nah. Sama kita gitu samutnya. Kalau dia kan sudah makan semut, kita sudah di semutnya. Nah, ini harus benar-benar rata. Ini berat sudah kak, takutannya tuh apa namanya gugur. Kak ambilkan itu spatula tadi kak yang pink. Iya. Nah ini aku benar-benar nggak ada punya whiskas, apa sih whiskas makanan kucing ya. Apa sih intinya pengocok telur lah. Berapa kali aku beli itu pasti hancur karena adonan yang aku bikin itu yang berat-berat kan. Jadi udah aku pakai ini aja guys, berhasil kak. Nah, ini kita rapikan yang samping-sampingnya. Kemudian kita masukkan ke cetakannya. Di sini aku cetakannya menggunakan loyang brownies 20x20. Dan ini juga lagi-lagi aku karena males mau ukur kertas kertas baking. Karena ada sisa apa aku lupakan. Nih nggak nyampe ini guys, tapi nggak masalah. Ini benar-benar tidak ada aku kasih margarin olesannya sama sekali. Tuh dia nggak bakal lengket kok. Langsung aja kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Hati-hati tuh tajam. Tajam banget. Iya. Ini sekatnya. Bukan
Besi, stainless. Tahu stainless apa nih namanya? Paham dong. Nah, jadi di sini aku menggunakan sekat, loyang sekat ya. Jadi nanti rencananya pengen aku coba bikin brownies tower gitu. Oh iya Kak, Ama punya keju padahal di kulkas. Kita buat keju kayak keju keju apa tuh namanya? Lain. Alhamdulillah. Kurusnya tunggu sebentar guys. Bentar iya. Aku coba masukin keju olesnya di beberapa tempat. Lagi kepengen. Kita abang, goyang abang. Iya abang tuh kesenggol tripodnya. Nah jadi ini kita coba kasihkan keju, pasti bakal lebih gurih lagi ya kan? Gurih. Iya maksudnya tuh rasanya gurih kakak. Oh, coklatnya yang gurih. Nah karena kakak pecinta keju kayak Ama. Aku pencinta coklat strawberry. Oh iya kan. Abang pecinta coklat dan stroberi. Kakak vanilla dan coklat aja sih. Tambah. Ubay apa? Ubay strawberry, ubay suka. Jar Ama ubay apa? Mainan. Oh. Main gadget. Gadget. Apa lah kuning? Oke, maafkan kerempongan ini ya guys. Jadi insya Allah semoga bisa ya, semoga bisa bikin konten lebih sering lagi ya, Masya Allah. Jadi kontenku tuh sebenarnya bukan hanya untuk kayak konten memasak-masak gitu, cuman lebih ke kenang-kenangan aku aja sih. Kalau hanya kita nyimpan file di laptop, itu laptop pasti udah nggak bisa menampung banyak ya kan. Oke segini aja cukup. Tunggu sama laptop. Nah ini sekatnya pun sama sekali nggak diolesin apa-apa, dia nggak bakal lengket. Bismillah. Agak susah sih. Mantul. Ada papa. Ada yang diinjak. Nah ini sudah siap, bakal kita panggang, tapi panggangannya harus kita panaskan dulu selama 15 menit dengan api besar. Nah ini sudah 5 menit, kemudian ini kita kecilkan apinya. Aduh, nah kecilkan apinya, panas guys. Jadi ini kita kecilkan apinya, kemudian kita panggang selama 30 menit. Oke, kita lihat nanti apakah shiny kerasnya keluar atau enggak. Kalau enggak keluar, udah aku bingung kenapa jadi enggak keluar. Kemarin-kemarin aku bikin selalu keluar guys. Nah ini sudah setengah jam aku oven. Jadi tadi tuh ada kerikot tapi nggak ada suaranya. Nah jadi kan pas kita udah selesai mencetak si browniesnya tadi, itu kita panaskan ovennya selama 15 menit dengan api besar. Setelah api besar dan itu udah 15 menit, baru kita masukkan si browniesnya di rak tengah. Nah jadi pas kita masukkan itu kita biarkan menggunakan api besar tadi selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kecilkan api. Nah itu tadi ada aku recordkan. Tapi nggak tahu kenapa ini bikin kayak sakit hati lagi guys. Abi. Mungkin karena kelamaan nggak bikin. Biasanya kayak gitu ya. Kalau kelamaan nggak bikin kue, itu kayak gagal. Intinya gagal lah. Ini shiny kerasnya nggak keluar guys. Sedih. Sebagian ada keluar, sebagian ada, tapi nanti aku tunjukin deh ke kalian. Ada, berarti apanya ya? Nah kalau kemarin itu aku bikin sama sekali nggak ada keluar guys. Dan ini ada tapi sedikit. Ada yang tapi sedikit. Di mananya Yola? Jadi kemarin itu saking penasarannya aku bikin lagi kan brownies
di mana letak kesalahannya gitu kan. Di kompor luar itu tetap sama hasilnya, sampai aku coba resepnya dibedakan, tetap nggak keluar shiny kerasnya. Makanya hari ini aku bikin lagi dan aku coba kompor di sini. Kayaknya memang dari suhu apinya deh. Tunggu bentar ya. Ini aku bakal kasih lihat ke kalian. Panas banget. Nih, hampir tahu deh. Pokoknya kalau yang kemarin-kemarin aku bikin bagus, tapi kali ini tuh enggak. Nih guys, tuh kan. Maaf goyang. Aduh. Nih, tuh dia keluar tapi nggak sempurna, iya kan? Tahu aku bingung. Tapi yang penting rasanya sih ya. Tuh dia, panas. Tunggu bentar, aku ambil lap dulu. Nah, jadi sebenarnya nggak usah kalian repot-repot mengasih si sekatnya ini dengan mentega. Dia lepas sendiri kok, karena kan adonannya penuh dengan margarin, banyak bahan lemak lah. Cuman itu tadi agak sedikit perlu effort kalau kalian agak terlalu kering ininya. Nih, kalau dicopot-copot kayak gini juga lebih gampang lagi. Kalau kalian pengen browniesnya itu lebih kering lagi, kalian lamakan memanggangnya. Kan tadi ini aku 30 menit, bisa totalnya 35 menit dengan yang 5 menit di awal. Anggaplah kalian bisa 45 menit ya. Kalau aku suka yang bagian bawahnya itu agak sedikit basah. Tuh. Wih, masih enak kok nih. Maksudnya tuh masih terlihat bagus lah ya. Tuh, ini pengen aku diamkan dulu karena ada customer yang pengen minta bikinin kue brownies yang tower gitu. Jadi aku mau coba dulu dan nanti kita kasih lihat hasilnya ke dia, suka apa enggak gitu loh. Panas. Oke, ini kita dinginin dulu. Nanti aku nggak tahu nih apakah langsung atau enggak ya. Aku bingung deh. Atau langsung aja, karena ini aku pengen pergi. Kita coba langsung aja ya. Kita kotekin dan kita susun di sini. Bismillah. Tapi ini tuh kendalanya panas. Kalau dingin kan agak enak gitu loh menyusun. Lupa, nggak kelihatan ya guys nih. Nih aku turunin. Nih jadi kayak gini browniesnya. Tuh, habis itu kita kasih dengan coklat coklat leleh. Tunggu sebentar. Nah, ini coklat leleh sudah aku masukkan ke dalam coklat leleh. Gelas coklat aku masukkan ke dalam plastik segitiga biar mudah kita mengaplikasikan ininya ke seharusnya pas yang satu layer kita siram, satu layer yang di atasnya kita siram, satu layer. Cuman tadi aku benar-benar lupa guys, benar-benar lupa. Jadi ya sudahlah ya, kita coba yang kayak gini aja. Apakah masih bagus? Mantul. Masih bagus kok. Wih, kalau kakak aku pasti suka nih karena dia suka manis. Kalau aku nggak terlalu suka ini guys, manis banget tuh nggak suka. Tuh, mantul. Nah, biar ada hiasannya, itu kan seharusnya ada tower happy birthday tulisan di sininya. Nih yang kayak gini, misalkan yang di sininya happy birthday. Kemudian entah itu ada namanya nanti sama ada lilinnya. Tapi karena ini tuh
dadakan. Kita pakai sprinkle ini aja warna-warni biar menambah hiasan aja lah ya sedikit. Halo Ubay, Ubay mendekat guys. Wah cantik. Mau itu kah sayang? Ubay makan nasi dulu nakai lah. Ubay mendekat guys. Oke. Nah ini sudah selesai brownies kita. Jadi kayaknya memang agak kesalahannya di suhu ya, karena kompor di luar itu apinya itu udah mulai mengecil, jadi dia nggak terlalu panas sehingga si shiny crustnya nggak kebentuk. Karena apa? Karena gula pasirnya itu udah benar-benar larut sebenarnya guys. Nah jadi pas udah di sini shiny crustnya udah mulai keluar, tapi mungkin udah lah ya, nanti pokoknya aku coba cari tahu lagi kenapa jadi shiny crustnya nggak keluar. Pokoknya tidak boleh menyerah untuk mencoba guys. Dan ini dia akhirnya brownies tower kita udah jadi. Nah jadi nanti kalau untuk dijual full di bawah itu nanti dikasih brownies, berarti harus 2 loyang brownies dan pasti agak lebih besar ya, karena ini aku bikinnya cuma 1 loyang. Kalau 2 loyang itu kebanyakan, nanti anak-anak aku pada makan brownies semua guys, nggak mau makan nasi. Tada! Dan sudah ada yang tidak sabar untuk memakan ini. Siapa sih nih bang? Abang sudah ada sabar nak makan. Nah untuk abang, kakak mau kak? Sini kak. Paling atas dulu sayang. Nah jangan lupa baca doa. Abi rasa Ibi. Aduh yang si halus nih datang juga. Empat nah gerombong payu brownies sulut. Masih aman ya? 3.000 sehiris lah guys. Rasain dulu review Kang Yang sini ya. Ini supaya soalnya ini lain resepnya lain, ini daily vlog ya. Abang terasa lah pahitnya sedikit. Bujur-bujur ya. Kalau udah rasa pahitnya nih dasar kata nyemil guys ay. Nah, orang Banjar mau pandir, jangan dikira sarik lah. Mun orang Jawa nih, wah lembut guys. Mau ambil pulang 6.000. Enak. Amah anak mencoba juga. Oke, aku bakal coba, tapi di luar dari frame ya, jadi tidak di kamera karena aku hanya menggunakan masker. Kalau pakai cadar aku bisa coba. Ubay harus makan nasi dulu, oke? Mau ini kah sayang? Sama coba sedikit. Oh enggak, dia enggak terlalu suka kue kayak gini. Wah, abang sudah habis 1. Nih amah anak memberi julake kenalah. Nah kada hakun turun yang enak. Ulun anak mah apa? Oke lah. Videonya bakal aku closing dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Mungkin bagi kalian yang memang ada tahu nih solusi biar shiny crustnya keluar, itu silahkan nanti kalian komen di bawah. Kali aja kan kalian tahu nih kesalahan aku itu di mana. Silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.